Oke. Intinya kita mempunyai gaya, itulah yang harus kita. Jadi kalau misalkan saya nanti akan membuat sebuah jembatan, gaya yang ada apa saja? Ya kan? Ada mobil, ada truk, ada lain, manusia. Ada apa lagi? Ada platnya, ada aspalnya, ada rangkanya. Nah, bagaimana membuat rangka itu supaya bisa menahan? Karena semua gaya-gaya yang terjadi itu pasti akan dilakukan penahanan. Apa yang menahan? Kira-kira. Struktur itu apa sih yang menahan? Ujung-ujungnya? Kira-kira. Tanah. Emang ada sebetulnya terbang? Semua bangunan yang baik itu di daratan maupun di lautan, ujung-ujungnya ke tanah itu. Karena hubungannya ada dengan fondasi. Tapi bagaimana tanah itu bisa menahan, maka kita harus atur. Jadi kalau bangunan itu ada fondasi-fondasi dan lain. Di sebelum fondasi atau fondasi itu yang namanya tumbuhan. Nah inilah nanti yang akan menjadi tumbuh. Jadi ujung-ujungnya dia ke tanah. Maka kenapa ini lambangnya begini? Jadi lambang itu adalah lambang ini nanti akan kembali ke tanah. Sama kita juga nanti akan kembali ke tanah. Ya. Bahasa sederhananya begitu. Kembalinya ke Allah. Ya, mungkin maka jadi apa namanya prinsip daripada reaksi tadi semua gaya-gaya itu ditahan. Ya. Kalau misalkan tadi saya mau mengangkat meja, ya, bagaimana tenaga saya bisa menahan supaya meja itu terangkat? Bagaimana kursi yang Anda duduki bisa menahan supaya tidak rusak? Jadi kalau seperti itu, berarti kita harus mencari keadaan atau kondisi di mana gaya dengan duduk di sini ya. Rumah di mana? Ya. Kalau jauh jangan ya, artinya di mana? Kalau jauh jangan. Saya tidak memaksakan teman-teman bisa hadir karena memang ini illegal meeting. Jadi kalau ini dianggap nanti sebagai kewajiban itu salah besar. Saya tidak mewajibkan Anda tidak hadir di sini. Saya mengadakan acara ini karena dipaksa. Karena kalian memaksakan saya kan. Memaksakan saya untuk mengajar secara langsung. Jadi jangan salahkan saya kalau orang tua protes. Ada yang protes? Kalau protes itu selesai gitu. Jadi semua gaya yang ditahan, yang diberikan itu harus ditahan oleh sebuah tumpuan. Ya, tumpuan ini kemarin saya sudah sampaikan ada yang namanya jepit, ya, ada yang namanya sendi, ada yang namanya kalau jepit itu dia mampu menahan gaya vertikal, mampu menahan gaya horizontal, mampu juga menahan gaya momen. Jadi prinsip jepit itu adalah tumpuan yang paling kuat. Semuanya bisa nahan. Jadi berarti beginilah, didorong kuat, didorong ke sini kuat, ditahan, ditekan menjadi kuat, digoyangin juga kuat. Itu jepit. Tapi kalau sendi, dia mampu menahan gaya vertikal, juga mampu menahan gaya horizontal, tapi
tapi tidak mampu menahan momen. Kenapa? Karena sendi itu seperti ini. Dia ketika diangkat, misalkan di sini ada sebuah ini, bisa diangkat, ini bisa. Maka kalau Anda berdiri di jembatan, ya, jembatan itu bisa. Kenapa? Karena dia akan membuat momen yang ada di sini dibuang di sini, jadi nol. Jadi kalau Anda berdiri di jembatan, maksudnya berdiri itu pakai mobil lah ya, jangan berdiri, kalau berdiri tabrak. Ketika Anda berhenti di jembatan, terasa goyang-goyang, itu jangan takut. Karena memang fungsi jembatan harus seperti itu. Karena dia bisa. Kadang-kadang kan ada paragraf yang misalkan lagi mikir begini, kalau kalian mungkin ibu bapak, goyang ini, itu sudah biasa. Mungkin kalau yang sudah di Jakarta, arah mau Cikampek, ada yang namanya elevated, ya. Maka kalau yang di atas itu begini-begitu. Memang fungsinya jadi harus begitu. Karena apa? Ketika dia kaku di sini dijepit, ya, di sini dijepit. Ada gaya yang sangat maksimal, dia akan terjadi patah. Tapi kalau kita gunakan sendi, juga dia di sendi. Ketika nanti ada pergerakan, ya, baik mau ke sana maupun ke sini, dia dibuat ke sini. Maka stabil. Tapi kalau beban yang ke sini lewat melebihi beban yang harus kita lihat, ya kita harus lari. Kata Pak Dadang misalnya, mobil tronton 10 masuk ke situ, lari. Jadi jalan pun ada kelas, jembatan juga ada kelas. Jadi ketika yang melewati dunia jadi bebannya, saya misalkan badan saya segini, saya mau ngangkat meja 10, ya nyerah gitu loh. Sama juga dengan gitu. Ya, itu konsep daripada keseimbangan gaya. Ini sambil ngobrol, sambil membahas mengulang-ulang materi yang lalu. Oke, saya harus ya. Bawa kalkulator kan semuanya. Nanti saya tidak akan menghitung, kalian yang menghitung, saya yang menghitung. Oke, sekarang kita konsepnya tadi punya 3 persamaan. M sama dengan 0, F sama dengan 0, F sama dengan 0. Karena arah X tidak ada gaya, maka ini tidak digunakan. Yang digunakan FY dan F. Oke, masuk ke sigma MA sama dengan 0. Ya. Saya ingatkan lagi, ke arah jarum jam berarti positif, berlawanan dengan jarum jam negatif. Oh, boleh diganti dibalik, boleh, silahkan. Tapi konsisten. Anda mau seperti orang berkendaraan. Pak, kalau saya belok kiri itu langsung, artinya dia berlawanan arah jarum jam. Boleh, terserah. Tapi untuk memudahkan arah jarum jam positif, ke arah berlawanan negatif. Sepakat ya? Supaya kita nanti kelanjutannya juga nyaman. 2,5, 3,5 berapa? 6, tambah 9 ya. Kita lihat di sini. Tentunya dari reaksi yang akan timbul dari gaya I dan gaya B, hasilnya ini. Nah, itu saya rekam ya, jadi nanti teman-teman bisa lihat. Dari semua reaksi yang terjadi, ini akan ditahan pertama oleh A. Kita kasih lambang AB. A arah vertikal, kemudian
kemudian juga akan ditahan oleh BP. Jadi reaksi vertikal itu ya, FB itu ada 2 ton, ada I sepanjang ini ada 1,5. Dibalas atau ditahan dengan AP dan sampai sini paham? Paham ya? Oke. Sekarang gini, sigma MB sama dengan 0. Posisi saya di sini. Bayangkan Anda posisi di titik ini. Lihat, ke sini ada sini. Ada AP sepanjang 9. Set ke atas, berarti plus 9. BP 9 AP. AP, ya. Kemudian apa lagi? Ada 2 ton ya, 2 ton ke sini. Berlawanan sepanjang 11 dikurang 11 dikalikan dengan 2 ton. Atau operasi di P1 boleh ya, P1 di P2 supaya nanti jelas gampang ya. Ada 11 P1 ya. Kemudian ada berapa lagi? Ada P2 ya. P2 sebesar 3 panjangnya 3 P2 dikurang apa lagi? I dikalikan 6,5 ya. Dikalikan berapa lagi? 6,5 dibagi 2 berapa? 3,25. Ada lagi? Sama dengan faktor 3,25 dari mana? Ini bebannya merata. Kalau Anda bayangkan di jembatan itu beban rata itu flat. Flat dari ujung ke ujung kan ya berarti sama. Tapi cara membuat beban itu menjadi beban terpusat, ya berarti di tengah-tengah. Kira-kira gitu. Oke, kita lihat sekarang. 9 AB dikurangi 11 dikalikan dengan 2 dikurangi 3 dikalikan dengan 1,5 dikurang dengan 1,2 dikali dengan 6,5 dikali dengan 3,25 sampai dengan 0. 9 AB sama dengan berapa? 22 tambah 4,5 tambah ini berapa? Saya nggak menghitung ya. Oke, Anda yang menghitung ya. AP-nya berapa? Yang baru itu yang dikali akhir. Sekalian aja sih. Masa harus diurai satu-satu ya? Mau diurai satu-satu? Ini 22 ditambah 4,5 tambah 22,25. Berapa berarti? 9 AP sama dengan berapa? 48,5. AP-nya berapa? 5,416. Arahnya ke atas ton ya. Jadi ini sama dengan 5,4.
Oke, sampai sini ada yang masih bingung? Nggak kelihatan juga ini cahayanya. Sekarang sigma MD sama dengan 0. Berlawanan arah jalurnya posisi di sini ya. Berarti minus 9 dV ya. Ini ke sini searah ditambah berapa? 6 ya. 6 dikalikan dengan P2. Ini berlawanan arah jalurnya minus 2 dikalikan dengan P1 ya. Kemudian ini berlawanan searah jalurnya ya, nanti ditambah berapa? Q2 dikalikan dengan 6,5 dikalikan berapa? Ini titik beratnya kan di sini. Berarti 3,25 ditambah dengan 2,5 berapa? 5,75 ya. Sama dengan 0. Ya, 5,75 kan dari sini 2,5 ditambah dengan 3,25. Ini kira-kira benar. Jadi minus 9 dV ditambah 6 dikalikan dengan 1,5 dikurangi 2 dikalikan dengan 2 ya. Ditambah 1,2 kali 6,5 kali 6,5 sama dengan 0 ya. 9 dV sama dengan 6 kali 1,5 berapa? 9 ya. Ditambah dikurangi dengan 4 ditambah dengan berapa ini? Berapa? 1,2 dikalikan dengan 44,85. Jadi ini jadi 5 tambah berapa? 49 ya. 9 dV sama dengan 49,85. dV-nya berapa? 5,538. 5,538. Gitu ya. Ini Pak ada di atas. Sekarang kita cek. Sigma FY sama dengan 0 ya. AP ditambah DP itu harus sama dengan atau dikurang ya, dikurang P1 dikurang atau ditambah P2 ditambah Q dikalikan dengan 6 ya, 6,5 harus sama dengan 0. Ini kita lihat P1 ini 2 ditambah 1,5 ditambah ini berapa? 1,2 kali 6,5 berapa? 7,8 ya. Apakah sama dengan 5,416 ditambah dengan 5,538? Apakah ini sama dengan 0? Berapa?
AP tambah UJP itu 10,954. 10,954. Ini berapa? AP1 10,8. Oh, jauh. Berarti ada yang salah ya. Sama 2,25 itu artinya 25,35. 25,25. Yang ini. Kenapa nggak ngomong berkali? Tapi saya Kan saya udah bilang, saya sudah menghitung. Ya, kalau saya menghitung tambah lama, makanya wajib bawa kalkulator. 22,35. 25,35. Yang benar yang mana? Berapa? 25,35. 25,35. Yang ini ya? 25,35. Jadi ini ketemu berapa? Sembilan ini berapa? 51,85. Ini berapa? 5,761. Yakin? Ya. Yang ini udah betul belum? 44,85. Nah, oke, sekarang kita tambahkan ini 5,761. Dapat 5,761. Apakah saya dengan 10,8? 11,299. Ya. Ini 2,5 tambah 3,25. Benar kan? 5,75 kan? Coba hitung lagi, masa pasti ada yang salah. Kita urut ya. Ini 22, 3 dikali 1,5 4,5, benar ya? Ini 1,2 kali 6,5 kali 25,35, bukan 22. Yakin? Sekarang di belakang ini tambah ini. Ini aja udah 47. 47 tambah 4. Berarti 51. Oke. 51 dibagi 9. 5,91. Yakin ya yang atas? Oke. Sekarang yang kedua. 6 kali 1,5 berapa? 9 kan? 2 kali 2 4 kan? Oke. 1 2 kali 1,6 kali 65 kali 7 55. Berapa? Ini nggak mungkin lah ya. Berapa ini? 44? Yakin yang ini? Yakin? Ini dibagi ini berapa? Ini ditambah ini berarti 5 kan? 5 ditambah ini 49 kan? 49,8 5,538. 5,538. Ini ditambah ini berapa? 10 kemudian 11 ya. Sekarang ini 2 ditambah 1,5 berarti kan 3,5 ya. 3,5 tambah siapa yang ngomong 10,8? Iya, Hah? Yang ngomong 10,8 siapa nih? Kacau. Saya nggak tidur. Saya ini menulis. Ini berapa? 11 sama 34. Ini
ini 11,3. Ini berapa? Tujuh enam berapa 53? 299. Ini oke lah ya. Jadi hati-hati dalam menghitung. Salah satu menghitung bisa salah semuanya. Jadi jangan sampai ada salah menghitung. Demikian juga dengan dulu. Salah menilai. Ini kalau paling ganteng di dunia, ternyata enggak, masih ada yang lebih ganteng. Kamu mau siapa mas? Adit. Mbak, siapa namanya? Nadia berpikirnya Adit yang paling hebat. Rupanya masih ada orang yang paling hebat lagi. Jadi hati-hati dalam menghitung. Oke, sampai sini ada yang masih bingung? Bro, gimana bro? Begini tuh apa? Lumayan Pak. Nah, lumayan apanya? Jawabannya nggak jelas itu. Jawabannya yang jelas itu loh. Dulu Pak. Ya, jadi orang kayak gitu enggak berpikir cepat enggak. Itu orang kayak gitu. Maka kalau lu ragu-ragu, tidak jurusan. Saya sering menyarankan itu kepada semua anak teknik. Kalau Anda ragu-ragu, tidak mau berhitung, tidak mau mempelajari hal yang sifatnya matematik, udah kelas aja gitu. Karena nanti kita akan banyak berhitung. Ya. Sekarang nanti berhitung reaksi-reaksi. Nanti kalau sudah kerja, hitungnya duitnya. Nah benar. Saya itu bicara apa adanya. Saya ini sedikit membuat kalian semangat. Sekitar 2 hari yang lalu saya ditelepon oleh perusahaan yang namanya AECOM. Ya, ini konsultan multinasional dari Amerika. Dia mencari seorang transfer ekonomi. Saya ditawarin tugasnya untuk menjadi transfer ekonomi analis ekonomi. Jadi kalau yang namanya rezeki itu bakalan Anda susah payah kuliah, belajar, menghitung apa sih gunanya? Yang namanya rezeki itu sesuai dengan tindakan usaha. Ya, jadi saya sering bicara, saya di akademik ini sifatnya ingin berbagi ilmu. Jadi kalau kalian di banyak berisik, saya malas gitu. Kalian yang menurut saya gitu, tapi kok berisik sendiri gitu. Makanya saya suka sedikit agak emosi kalau memang nggak lulus saya ya udah gitu. Kalau saya ikutin mata kuliah saya juga nggak bakal marah gitu, nggak bakal membenci saya juga. Saya hanya ingin berbagi. Ilmu saya diterima ya silakan, berarti jadi amal jariah saya. Ilmu saya tidak diterima ya nggak apa-apa. Jadi saya nggak cari duit di sini, cari duit di tempat lain. Ya, jadi kalau Anda berpikir dosen UM bisa beli mobil jazz, dosen UM bisa beli rumah dan lain-lain, kan hasilnya nggak ada secara finansial. Bukan saya tidak mensyukuri, tapi seorang engineer itu mesti fungsi. Jadi kalau kalian nanti di dunia kerja itu apa sih? Saya ngajar di kampus, saya ngajar saya bekerja di beberapa perusahaan. Dulu saya punya perusahaan, saya punya karyawan, saya punya kantor, tapi saya berhenti karena naluri dan
apa namanya hati saya sudah tidak cocok karena sebagai pengelola perusahaan itu banyak sekali yang harus kita lakukan yang tidak sesuai dengan contoh untuk mendapatkan proyek pasti saya harus memberikan imbalan kepada seseorang dalam tanda kasarnya suap lah. Itu yang sekarang yang saya ingat. Jadi suap menyuap itu walaupun kita yang menyuap bukan berarti kita bebas dari dosa. Ya tetap aja yang disuap dan yang itu sama dosanya. Artinya rezeki yang datang dari itu tanda-tanda apakah itu halal atau tidak. Nah, itu yang ingin saya sampaikan di kalian. Tapi bukan berarti itu sekalian jadi kerjanya itu saya tahu tidak selama kita kerja hasilnya itu dan memang pekerjaan itu sesuai maka saya sekarang lebih cenderung ada proyek saya ambil saya kerjakan selesai saya kasihkan Anda membayar berapa saya kerjakan jadi begitu saya sering ditawarin Pak tolong itu struktur ya berapa kira-kira 25 juta. Berapa hari Pak? Begitu ditanya berapa hari? 2 minggu. Padahal dikerjakan di Indonesia. Ini jujur saya sampaikan. Kenapa? Saya tidak berbohong. Karena 2 jam saya kerjakan. Tapi saya harus menelaah waktu yang sebenarnya. Jadi 2 jam itu jangan sombong kerja utama 2 jam tapi berikutnya saya apa namanya referensi yang saya cari kemudian jadi apa dan ini saya lakukan jadi hati-hati dalam melakukan sebuah produk saya ingat dulu saya punya apa namanya kenalan kepala dinas kesehatan tentunya dokter ya jadi kalau kita ada proyek itu saya tanya Pak Dadang ini membuat pelayanan seperti ini berapa biayanya berapa lamanya berapa ini saya alasannya begini sebentar Pak Dokter saya hitung dulu jadi jawabannya gampang kamu sudah mengikuti cara dokter kenapa dokter juga begitu ada orang sakit saya dulu kemudian ada apa namanya macam-macam ya ada tes ini ada dikasih panadol selesai begitu juga kita ini jadi value kita nilai kita bisa naik kalau kita bisa mempunyai prestasi ya, jadi kalau Anda nanti lulus itu harus punya prestasinya apa? Bekerjalah dengan baik, benar, kemudian jangan sekali-sekali melakukan kesalahan yang fatal, terutama dalam sebuah. Jadi saya dari kuliah saya sudah dapat uang jajan. Waktu itu saya membuat perhitungan gapura di Jawa Tengah, Gapura, dapat rapor bikin, kemudian disuruh menghitung gaya-gaya. Waktu itu saya menggunakan software SAP. Kalau sekarang SAP 2000, zaman dulu masih SAP 80. Jadi SAP 80 itu karena dibuat di tahun 80-an. Jadi SAP 2000 itu dibangun dari mulai SAP 80, SAP 90, sekarang SAP 2000. Versinya masih menggunakan disket kecil. Terus disketnya lebar itu yang ini yang bisa dipastikan. Mungkin sekarang sudah jadi barang. Jadi kalau saya kerja itu, saya masukin, saya input, running, saya bisa jajan dulu makan siang. Jadi jam apa habis dulu kita jam 1:30 saya ini makan siang. Asal belum selesai. Kalau sekarang sangat detik itu selesai. Jadi dunianya semakin canggih, tapi tantangannya sama berat.
Karena apa? Yang pengalaman terjadi tambah banyak, tambah apa namanya saya hanya tambah banyak. Tapi ingat rezeki itu nggak kemana-mana. Jadi kalau memang sudah rezeki ya, sampai hari makanya saya ingin berbagi dengan kalian. Kita itu hanya kalah dengan dokter aja. Hanya kalah dengan dokter. Saya sering bercerita. Makanya saya kalau nggak mau kalah dengan dokter, saya jadi dokter. Supaya bisa kali dokter. Ya, itu prinsip. Artinya belajar sekarang itu bukan untuk yang hal yang nanti aja, tapi kedepannya sama akan bermanfaat. Oke, sampai sini sudah kita masuk ke bidang desa. Kalau yang cewek ya monitor lebih lima. Kalau yang cowok tidak apa. Tapi biasanya cowok teknik itu berinovasi ya, menjajah ke fakultas hukum. Kalau di sini ada kayak dulu saya kuliah di Jawa Tengah di sebelah Maret itu setiap penat habis kerjaan tugas, habis gambar dan lain-lain itu kerjanya hari kantin. Jadi kantin fakultas hukum mana kasar. Wih, kita itu lumayan, ratingnya lumayan. Jadi ketika ditanya, wah ini udah. Pokoknya tidak bakal dapat lah. Jadi korbannya banyak. Fakultas itu yang fakultas sastra, kalau saya banyak yang ngomong. Tapi yang di teknik sendiri, ceweknya itu begitu. Jadi kalau nggak dimakan sama kakak kelasnya, jadi diselesaikan dengan kakak kelasnya, mereka juga dapatnya kedokteran. Jadi seimbang ya. Jadi jangan takut dengan apa namanya pasangan hidup. Kalau sudah waktunya pasti akan dapat. Saya cerita begini kenapa? Kadang-kadang dari semester 1 berpikirnya dengan cowok pengen itu keliru. Nanti lah kalau udah semester 7 itu baru kita pikirnya. Itu pun kalau semester 7 tepat waktu ya. Kalau banyak pengulangnya tahu diri lah. Oke, sekarang kita bahas tentang dinamika. Kalian meminta, Pak, ngapain sih Pak gambar-gambar dinamika? Sampai ditentukan itu jadi momen sekarang aja masih ada gambar dinamika. Dinamika itu nanti depannya Anda akan berhubungan dengan materi-materi baca. Jadi kalau kita itu dinamika digunakan untuk menghitung ulangan geser atau ulangan. Jadi kalau di tukang doang itu sebetulnya bahasa Indonesia adalah ulangan serkan. Ulangan serkan itu yang digunakan di ya. Kita mulai sekarang. Kalian sebentar ya. Dulu saya sering berkompetisi dengan teman-teman. Bikin garis lurus. Jadi harus maksimal. Yang menang terakhir. Jadi yang kalah terakhir. Jadi cara membuat garis lurus. Posisikan apa namanya energi, kemudian tahan nafas. Terus saja. Makanya gambar-gambar yang bagus itu jarang pakai AutoCAD itu jelas. Tapi kalau bikin sketch kan pakai garis, pakai visi, pakai garis itu.
Walaupun dia lurusnya itu nggak lurus seperti penggaris, tapi melihatnya enak gitu. Jadi ada rasa seninya. Tapi kalau pakai penggaris kan beda. Kalau pakai penggaris kan ya begitulah hasilnya, nggak apa ya, nggak alami. Tapi kalau kita pakai garisan tangan itu lebih alami. Oke, kita mulai di sini C ya. Kita mulai di C1 kalau saya buat dulu. Jadi C1 itu sama dengan 0. Kemudian ada C2. Kalau sini mulai 0 ya, C2 adalah ada gaya sebanyak 2 ton. Ini nilainya 2 ton. Kalau bukannya 2, paham? Karena ada gaya di situ juga. Nah, menggambar ini gunakan skala. Jadi nanti ada tulisan di sini skala. Skala berat itu 1 cm sama dengan 1 ton. Kemudian skala jarak 1 meter itu sama dengan 1 bisa. Ini ada 2 skala. Ini kira-kira 2 cm, 2 meter. Ini 2,5 meter, karena 2,5 cm. Ini 3,5 cm, 3. Nah, ini ada skala jarak, ada skala berat. Paham di sini? Dari C ke A ada gaya kan? Nah, berarti kita lurus dulu. Ini saya kasih lambang saya 1 deh. Jadi C2 sama dengan ini 2 ton karena dia dulu di bawah. A1 sama dengan ini 2 ton. Di sini ada gaya lagi nggak? Besar apa ya? Besar 5,4. Oke, naik ke atas. Kira-kira sampai sini. Ini panjangnya 5,4 ton. Berarti di sini berapa? 3,4. Jadi A2 sama dengan 3,4. Oke. Sampai sini paham? Ini kurang baik. Yang naik kan? Ini kan ada di 2. Naik ke atas ya. Makanya ini skala ya. Oke. Dari A ke D ada gaya ya? Ada. Berarti lurus. Oke. Kemudian kita lihat. Berarti D1 sama dengan D sama dengan berapa? 3,416. Ya. Sekarang kita lihat. Titik yang lainnya E. Ya. Dari D ke E ada gaya. Dari D ke E ada gaya. Ada Ki kan? Besarnya berapa? 1,2 dikalikan jaraknya berapa? 3,5. Berarti berapa? 3,5 dikalikan 1,2. 4,2. Jadi 5,416 dikurangi 4,12 berapa? 3,416 dikurangi 3,416 berarti E ya di sini posisinya E1 sama dengan 3,416 dikurangi
Saki dikalikan dengan berapa tadi? 3,5 sama dengan berapa? Ini Q-nya 1,2 ya. Berapa? Min 0,784. Oke. Ini kira-kira 2. Kalau 1 kira-kira segini kan. 0,7 berarti dikurangi lah ya kira-kira. Ya kan di sini ya. Maka tarik dari jadi E1 minus 0,78. Oke? Di E ada nggak? Ada, sebesar 1,5. Minus 0,784 dikurangi 1,5 berapa? Tadi 2,9. Min 784 dikurangi 1,5. Min 2,2. Min 2,2. Berarti 22 berarti di atas ini ya, di bawah ini lah ya. Nah, min 2,24. Saya mula-mula seperti itu kayak ini. Berarti tarik dari sisi ini ya. Min 2,24. Oke? Ini E2, berarti E2 sama dengan min 0,784 dikurangi dengan 1,5 sama dengan min 2,284. Dari E ke B ada gaya tidak? Ada Q. Q sepanjang 3 kan? Berarti D1 sama dengan minus 2,284 dikurangi dengan Q dikalikan dengan 3 sama dengan berapa? Jadi ini tadi namanya E1 ya, ini E1, ini E2, ini A1, ini apa ya? Berapa? Min 5, bukan ini. Berarti ada yang satu punya. Ini 1,2 kilo ya. Coba. Harusnya ini di sini ketemu ya. Ini minus 5,538. Ya harusnya. Coba. Kita urut ya dari sini ya. 78 tambah 1,5 berarti oke, berapa? Ini 1,2 kali 3 berapa? 3,6. Ini dikurangi ini ditambah 3,6 tambah ini berapa? Apa? 2,284 3,6 ya 4,885. Berarti ada yang salahnya di sini nih. Ini 784 kurang ini berapa? Atau di sini dulu deh. 3416 dikurangi dengan 1,2 kali 3,5 ini. Ini pasti ada yang salah nih.
rumusnya berapa? Benar. Ini benar, 0,784. Ini dikurang ini berapa? Ini 2,284. Serius? Coba diulang lagi. Ini ya, sekarang ini 2 ditambah dengan 5,416. Tambah 5. Ini 2 ditambah 5,416. 3,416. Ya. 3,416 dikurangi dengan 3,5 kali 1,2. Saya nggak yakin. 0,784. Berapa? 784 dikurangi 1,5 minus 2,84. 2,84 dikurangi dengan 1,2 kali 3. 5,84. Ini 5,84. Berarti ini ada yang salah ini ya. Harusnya dia kembali lagi ke 0. Pasti ada yang salah ini. Kita lihat ya, ini 2, 3,416, 0,784. Saya nggak bakal tahu sih. Mana kalkulatornya? Ini dengan 1,2 HP-nya kan yang ini. HP
Ini yang ini sama. Ini kan tadi menuju yang jauh. Ini harus kontrol ya. Kan tadi saya di sini terus berubah ini kan. Ini jadi berubah, tapi ini belum berubah. Ya, salah sedikit bisa paham. 5,787 berarti di sini berapa? Digunakan bisa digunakan ya. Lima koma tujuh enam satu di sini dua. 761 ya. Ini juga ada 761. Jadi berapa ini? Berapa? 3,761 dikali berapa? 3,7 0,439 ya. Oke, 439 ini jadi berapa? 1,939. Jadi berapa? 939 juga ini 1,2 ya. 5,539. 5,539. B2 sama dengan minus 5,539 ditambah dengan 5,539. Jadi sama dengan ini 8 kan karena pembulanan 0,00 itulah ini kita ya. Jadi terus ke sini ini namanya B2. Oke. Ternyata tidak perhatian akan merubah walaupun sedikit ya. Walaupun sedikit. Jadi memang harus perhatian. Nah, ini ada kasih lambang negatif. Dari bawah, ini positif, ini juga negatif. Untuk arsil positif itu lambang menggunakan warna biru. Jadi ini warnanya biru karena saya ini. Kemudian yang ini lambangnya tidak biru, tapi warnanya merah. Ini dia disebut air. Ini lambangnya warnanya merah. Kenapa sih Pak kok ada merah dan biru? Biru kan lambangnya jantan gitu. Tapi kalau merah kan main buah. Bukan dari negatif. Karena positif dengan negatif nah, itu yang terakhir dengan data.
internet juga. Ada yang masih belum paham? Silakan. Siapa? Sekarang kita nyari bidang momen. Ini bidang bintang. Yang bintang bidang D. Sekarang bidang di titik D ada momennya apa? Gimana cara menentukan? Ingat tadi saya bilang momen itu adalah gaya dibandingkan dengan ya. Ini gaya apa? Lengannya nol, berarti nol. Berarti M di sini, paham ya? Di titik A ada gaya apa? Ada gaya P2, ada gaya AP jaraknya berapa? Nol, berarti nggak biarin aja. Jadi yang mempengaruhi adalah ini. Pak, kan ada juga di stasiun ada, tapi di sini gaya banyak. Karena prinsipnya begini. Ketika berdiri, ya, ini dan ini harus. Jadi kalau Anda mau menghitung sebelah kiri, itu gayanya yang berpengaruh dengan gaya yang kita. Tapi dengan menghitung dari sebelah kanan, tidak berubah. Tapi hasilnya tidak sama. Tidak percaya? Ya. Kalau membuat momen, Anda berdiri di sini, posisi kanan, baik dari kiri maupun dari kanan, ke atas, posisi. Tapi ke bawah negatif. Jadi kalau dari kiri negatif, tapi kalau dari kanan beda dengan tadi. Kalau kita menghitung momen sebentar, kita lihat di titik A ada gaya 2 ton. Berarti apa? Bawah. Jadi kalau begini negatif, kalau dengan positif. Gampang. Pasti bingung Pak, udah kamu berdiri aja di situ. Kertasnya taruh gitu. Oh di A ini. Ini ya, positif. Ini ya. Kita kan meniru yang ini. Yang ke bawah. Kan hanya di bawah, gayanya kan di bawah. Negatif. Jadi negatif berapa? 2 dikalikan 2 berarti 4. Antara momen dengan lintang, penggambarannya imbang. Positifnya di bawah, positifnya di atas. Positifnya di bawah, negatifnya. Boleh nggak Pak saya bawahnya itu negatif? Boleh. Tapi akan memudahkan kalau kita gitu. Tujuannya apa? Supaya nanti kelihatan. Oh, ketika negatif itu dia tertekan. Tapi ketika dia positif, nanti setelah Anda masuk materi betul, baru bisa paham kenapa di posisi atas itu negatif, di posisi bawah itu positif. Ya. 4 ton.
berarti kira-kira ini tarik nilainya negatif. Pak, saya nggak mau dari kiri, saya pengen dari kanan. Dari kanan berarti ada gitu ya. Oke, ada I, ada T2. Berarti ada 9 dB. Ke atas ya, positif. Ini untuk mana depan 9 dB. Positif ya. Dikurangi. Ini berapa? 3,5, 2,5 tambah 3,5 berarti 6 kali 1,5. 6 kali 1,5. Negatif karena dia ke bawah. Dikurangi dengan 6,5 dikalikan dengan tadi 5,75 ya. Jadi dikurangi dengan 1,2 dikali 6,5 dikalikan dengan 5,7 sama dengan berapa? Ini momen di A. Ingat ya, momen di A bukan berarti sigma momen di A. Kalau sigma itu jumlah. Jadi sigma MA itu sama dengan MA ini ditambah dengan MA kan. MA ini tadi sudah tahu dasarnya berapa? 4. Sekarang kita cari MA yang kan ini. Itu mana ini kalau 9 dB, berarti 9 dikali berapa? 5,538 ya. Dikurangi dengan 6 dikali 1,5. Dikurangi dengan 1,2 dikali dengan 6,5 dikali dengan 5,5. Ini berapa? Ini 4,9. Oh banyak itu. Bukan kesempatan ya. Awal ini. Ini namanya berapa? Akhirnya 5,3 BB-nya 5,38 ya. 9 dikali 5,38 dikurangi dengan berapa itu? 6 kali 1,2. 6 kali 1,5. 6 dikali 1,5 dikurangi 2,2 dikali 5,5 dikali 5,5 4,08 bikin hoax tadi kok 4,3 40 ini beda loh jangan kasih kurung di sini ya. Nah, ini kaki kurung, ini kaki kurung. Karena kalau mau kaki kurung, aku jadi ini 4. Anda percaya nggak kalau dari kiri dan kanan sama? Ya harus percaya kalau nggak percaya. Sampai kita ini. Kecuali penghitung ini sama. Kalau ini nanti salah, jadi untuk menghitung momen di satu titik cukup ambil sebelah kiri atau sebelah kanan saja.
Pak, saya mau dua-duanya Mbak dulu. Jadi kita kontrol. Jadi baik dari kiri itu minus 4, di kanan juga minus 4. Berarti momen di sana sama dengan 0. Ini saya masih perhatian ya. Kalian kalau memang mau menjadi engineer yang bagus, kalau ini saya nggak mau minum dari tadi karena apalagi tolong diambil ya, kenapa? Itu modal. Saya punya kalkulator itu dari zaman saya kuliah. Saya kuliah tahun 90, saya 90. Sampai sekarang, dan itu sudah menghasilkan ada banyak, mulai dari motor, mobil, rumah. Jadi kalau Anda modalnya ini, hasilnya tidak jauh dari ini. Ini dia supaya kalian tertimbul. Saya senang kalau di sini tertimbul, tapi kalau di sini tidak tertimbul, sudah parah artinya. Ya, ini termasuk saja supaya nanti kalau kalian taruhlah ke dinas itu ngomong itu keluar bunyi proyeknya ratusan juta, proyek ratusan juta, tapi kalau yang kayak gitu jadi saya awal berkarir itu saya tidak pernah berpikir kemana-mana. Saya selalu berpikir jadi itu saya dari proyek, saya kerjakan sendiri, saya masih selalu saya perhitungkan performa. Jadi ketika dulu tahun 2000 itu orang masih menggunakan gambar semua pakai akhir, pakai video, manual, kertasnya juga bisa. Saya dalam Kemenko, saya punya keahlian menggunakan komputer, tapi modal tidak punya. Jadi saya setiap ada kerjaan, saya itu menggunakan printer itu. Jadi kalau kita mau membuat sebuah kertas ukuran besar, itu membutuhkan sekitar 16 kali. Jadi saya sambung. Fotokopi pakai kali dua. Jadi walaupun saya nggak punya, tapi performa harus punya. Orang bisa percaya ketika melihat. Jadi ketika saya buka ada desain konsultan yang lain berkomunikasi. Begitu dia membuka gambar, jadi ketika ditanya, pakai apa? Mungkin itu berapa? Keren ya, bisa ini dan habisnya ada semakin banyak. Karena saya mencetak dengan model, harusnya waktu itu kita berhasil dan dalam masih jarang orang mengadakan rental yang ada itu masih terkena nama jadi dia punya kota besar. Ini untuk mencetak hasilnya bisa sampai fotokopi ikan saya sudah ngirim 100 ribu.
Nah, begitu asistensi yang lain pada minder, saya tidak ada. Karena saya orang tahu satu di Lampung yang bisa komputer cap waktu itu. Itu Lampung. Jadi orang-orang pada Lampung tapi itu kayak bukan yang ngomong sendiri, tetapi itulah harus kita pilih. Karena kita menjual diri kita, dalam positif. Harusnya kita punya kemampuan, kita punya kelebihan, tunjukkan itu supaya orang bisa tahu. Jadi ketika ditanya, Pak ini kalau kampusnya kita tinggal di daerah aja, Pak. Jadi boleh saya cerita, boleh dalam kamus dalam itu karena saya harus nyambung lagi. Boleh nggak silakan? Apa? Ketika saya pulang dari itu, apa ketika pulang dari itu, karena saya harus nyambung lagi dan itu semalaman nyambung. Karena itu nyambung, karena harus dari itu. Satu poin ini, sambungnya berberat. Itu pekerjaan yang gampang untuk melakukannya. Tapi itulah perjalanan. Lama-lamaan orang sudah berbeda dengan tiket, kertasnya pun berubah dari yang besar menjadi lebih kecil, tiga. Tapi akhirnya bukan produksi untuk gambar ini minimal 2. Jadi kalau masih ada itu kurang meyakinkan karena untuk berjalan yang panjangnya kilometeran itu kalau diputus-putus itu gak nyaman. Beda kalau kita ini saya terus kelihatan arahnya bagaimana, arah anginnya bagaimana. Ya, kita sepakat ya. Saya sudah buktikan dari kiri 4, dari kanan sudah 4. Artinya selanjutnya Anda boleh mengecek kiri kanan, tapi kalau saya dari arah yang paling sedikit gaya, karena berikutnya males dulu. Tapi ada yang males dulu, nanti saya kiri kanan. Oke, sekarang di D. Gaya mana saja yang mempengaruhi? Ada ini, ada ini. Untuk yang kiri, yang kanan ada ini, ada ini, ada ini. 1, 2, 3. Anda pilih yang 2, yang 3. Jadi MGD, ingat tadi ke atas positif, ke bawah negatif. Ada AP dikalikan dengan 2,5. 2,5 AP dikurangi karena dia ke bawah. P1 dikalikan dengan berapa? 4,5. Karena kita berdiri di titik B. Jadi sama dengan 2,5 dikali dengan 5,1 dikurangi dengan 2 dikalikan dengan 4,5. Berapa ini? Kasih kurung Mas ya kalau menghitung takut salah. Berapa ini? Bahkan yang menulis cepat kalau menghitung apa-apa sebagainya. Dua dikurangi panjangnya jarak berapa? 5,49 pasti tidak 5,402. Ingat tadi posisi
positif di bawah negatif ya. Ini 4 begini, kira-kira bagaimana mulai ya. Maka tarik 5,4 yakin ini 2,5 kali 5 kali 3 kali 6 ini 18 yakin ya. Oke, sudah sampai sini paham ya. Ingat MBA ada gaya apa saja? Ada BP, ya, ada key yang belakangnya. Kalau yang dari kiri ada C, ada AP, ada I. Pilih yang mana? Yang dari kiri ada 1, 2, 3, yang di kanan ada 1, 2. Pilih kanan ya, 2. Pilih kanan kan? Apa yang kita yang oke, ke atas positif 3 dikali BP. Terus ada Q ke bawah negatif. Jadi sama dengan 3 dikalikan dengan BP positif dikurangi. Q-nya berapa? 1,2 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 1,5. Karena kita berdiri di E, ya, jadi titik beratnya di sini. Ya, berarti kita 1,5. Dengan 3 dikali dengan 5,538 dikurangi 1,2 kali dengan berapa? 11 apa? 24? 11,214 itu ya. Ini tahun meter. Jadi 11 ini mana? Gimana ya? Apa nambahin kertas? Ini benar ya. Ini ya. Gimana? Atau sekarang di sini ada ini 4. Tadi berapa? 11,214. Nah, ini di sini. Kira-kira 11-nya di sini ya. Gambarnya apa? Lurus atau parabolik? Parabolik. Jadi gambarnya begini. Kemudian sekarang di titik B, gaya apa aja? Ya 0, terus jaraknya 0. Mau menghitung dari sini boleh, dari kiri boleh. Nanti ketemunya ada AP dikalikan ini, ada P1 dikalikan udah kiri, maka terakhir di sini hasilnya 0. Pak, ini kan sampai sini Pak.
pertanyaannya kan di sini ada yang di sini maksimum 0, maka di sini ada namanya momen maksimum. Ada yang prinsipnya ini kan bidang lintang. Ketika D sama dengan 0, maka N Anda yakin? Ketika dia di sini 0, maka dia mana lagi? Ini 0, maka di sini. Jadi selalu di puncak. Ketika dia pertemuan di sini 0, ketika dia di sini 0, D sama dengan 0, Pak, kan di ujung juga ada 0, nggak bisa, karena di sini cuma, karena dia berlakunya di ujung ketika dia di sini, ini yang berlakunya, berarti D di sini bukan 0, tapi D di sini bukan 0, tapi kalau di sini, ya, kalau di sini memang ada pertemuan. Jadi ada yang bersilangan di posisi di sini 0, dari sini 0, Pak maksimum kok negatif, ya nggak apa-apa, karena dia posisinya di atas posisi negatif 11. Ini positif. Ingat positif dia akhirannya lurus, warnanya biru ke bawah. Ini akhirannya warnanya merah ke samping. Terus ada pertanyaan lagi, bagaimana cara menghitung momen maksimum? Berarti kita harus mencari panjang ini berapa. Kalau kita berapa kan panjang? Boleh dari kanan, boleh dari kiri ambil. Kalau mau dari kanan juga boleh. Ini boleh. Terserah, Anda menghitung dari mana. Mau dari kanan, mau dari kiri. Dari kiri aja ya. Gampang ya dari kiri. Nilai. Pada saat D di sini, ya, pada saat D di sini dikurangi dengan ini, maka dia akan 0. Jadi pada saat D di sini mana? Jadi D 3,761 ya. Dikurangi dengan ini ya. Jadi pada saat di titik ini saya buat dx saja ya. Dx sama dengan kita mulai dari sini 3,761 dikurangi. Ini kan ada Q ya. Panjangnya apa? Panjangnya X, berarti Q dikalikan dengan X sama dengan, karena dx sama dengan 0. Jadi sama dengan 3,761 dikurangi 1,2 dikalikan dengan X. Jadi X sama dengan 3,761 dibagi dengan 1. Sama dengan berapa? Berapa? 3,13 meter. 3,13 meter. Jadi jaraknya di sini 3,13.
Masuk logika nggak? Masuk, karena dari sini ke sini 3,25 sampai ke sini ya. Kan tadi 6,5 dibagi 2 kan 25. Lalu X-nya berapa? Momen maksimumnya berapa? Nah, ini kita lihat di sini. Kalau kita mau ngambil dari sebelah kanan, berarti yang harus kita cari X-akses. Ini panjangnya berapa? 3,5 sampai 6,5 ya. 6,5 dikurangi 3,13 berapa? 6,5 dikurangi 3,13 berapa? 3,3. Nah, berarti X ini sama dengan 3,3. Ternyata gampang ya. Jadi momen maksimum sama dengan, kita ambil dari kanan ya, 3,37 dikalikan dengan GP dikurangi I-nya berapa? I dikalikan dengan 3,37 dikali berapa? 3,37 dibagi 2. Sama dengan berapa nih? 3,37 dikali DP-nya 5,538 dikurangi 1 dikali setengah 3,37 kuadrat. Kan sama aja. Hasilnya berapa? Yang pasti di atas 11. Jadi kalau ngitung Pak ketemu 10 udah jelas lah. Orang yang sebelahnya udah 11. Kok 11? Iya 11 udah 4 ya. Di sini 11. Berapa momen maksimumnya? Jadi momen maksimum itu sama dengan 11,89. Ya, orang ini oke, gampang ya. Jadi saya rasa PR-nya bisa tuh dikerjain. Ini rekodnya saya berhentiin ya.